Assalamualaikum. Halo sahabat glowing, jangan lupa subscribe ya. Apa kabar sumur resapan Bona Indah Lebak Bulus? Nah, kabar terbaru, sumur resapan modular di perumahan ini sudah memasuki tahap akhir penyempurnaan. 13 kolam sumur resapan modular yang tersebar di 4 titik. Nah, pembuatan sumur resapan di sini dikunjungi pejabat kepala Sudin Sumber Daya Air. Sekaligus digelar pemberian ucapan terima kasih dari pengurus dan warga RW 06 Perumahan Taman Bona Indah kepada kontraktor PT Arvirotech Konstruksi Indonesia dan instansi terkait atas pelaksana penyediaan sumur resapan modular di perumahan ini. Nah, pekerjaan sudah hampir selesai, tapi masih ada waktu 6 bulan ke depan untuk penyempurnaan. Yuk kita lihat selengkapnya acara ini. Yang memperkaya prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSUTB. Semoga penyediaan kolam resapan modular di permukiman TBI yang mengusung slogan Asri Aman Lestari ini dapat wujudkan ketahanan dan keberlanjutan terhadap tantangan penurunan air pada masa depan. Pak RW, Bapak Ibu, Pak Lurah, Pak Camat, Bu Asti, Pak Asisten datang ya nanti ya. Pak Asisten jalan dalam perjalanan ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Mungkin beberapa yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya sumur resapan itu bukan andalan untuk menyelesaikan banjir, bukan. Hanya untuk memangkas debit banjir sehingga debit itu tidak langsung masuk ke Kali Grogol. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Pak RW, pada Pak Arol terutama yang selalu follow up terus kegiatan-kegiatan kita di Bona Indah ini. Inilah salah satu contoh perumahan yang menerapkan zero runoff dari 70 sumur resapan termasuk 4 modular Pak ya. 4 modular. Lah, warga ini juga ingin selain zero runoff di persilnya sendiri, ingin aliran yang dari luar yang mampu ditampung oleh modular ini akan dialirkan ke sini. Ini sangat luar biasa sedekahnya dari perumahan Bona Indah tentang penanganan banjir, itu sangat luar biasa ya. Nah, ke depan nanti kita ini akan melakukan pemeliharaan 6 bulan yang dilaksanakan oleh penyedia PT apa ini? PT Arvirotech. Nah, ini akan dilakukan 6 bulan. Di dalam 6 bulan ini saya minta kepada penyedia itu untuk melakukan inspeksi. Nanti disepakatin di dalam 6 bulan itu setiap minggu atau setiap bulan atau setiap triwulan nanti disepakatin. Jadi ketika dalam 1 kali 24 jam misalnya warga telepon ke kami, saya transfer lagi ke penyedia, segera diturunkan personilnya untuk perbaikan-perbaikan. Nah, dalam hal ini kita akan evaluasi atau inspeksi awal ya. Nanti yang berkepentingan ini Pokja di dinas atau PPK di dinas itu yang akan mendetailkan ya. Ini untuk tahap pemeriksaan awal. Itu memang diserahkan ke kita Pak RW. Diserahkan kita, nanti Pak RW, Pak Arnold dan warga sini berhubungan sama kita. Kekurangan yang dikerjakan itu akan kita pelihara. Makanya saya tadi di depan minta SOP-nya. Nah, kita udah menyiapkan mobil sedot. Nah, kami memulai mobil sedot itu, mobil sedot lumpur 3 unit. Yang 2 kapasitas itu 60.000, yang 1 40.000. Itu untuk nyedot lumpur-lumpur yang mungkin dari ketika hujan ngalir ke kolam modular kita. Nah, begitu juga yang nanti sures-suresnya itu juga kita lakukan pemeliharaan. Nah, saya berharap kepada warga Bona Indah ini menjadi waskat yang setiap hari melihat manfaat atau keadaan sumur resapan maupun modular kita. Bila ada kendala-kendala sedikit, itu bisa kita
disampaikan ke kita sehingga kita sudah kita tangani. Syukur-syukur ada tim dari Bona Indah sendiri yang melakukan kolaborasi. Wah kok gini, ini cukup, nggak perlu pemerintah atau nggak perlu itu, kita kerjakan sendiri. Lah itu alangkah bagusnya kita melakukan preventif daripada nanti menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kira-kira itu Pak, nanti kita banyak komunikasi dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Perumahan Bona Indah ini contoh yang menjadi contoh di perumahan-perumahan lain nanti Pak Lurah ya. Mungkin di Cilandak ada perumahan klaster mungkin hanya 6 kakak atau 6 rumah, itu kita ajak mereka untuk melakukan zero runoff sesuai IMB yang dikeluarkan oleh PTSP. Kira-kira itu, sekali lagi terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam hal penanganan terutama genangan banjir. Semakin kita resapkan air itu ke dalam tanah, kemungkinan berkah dari air itu atau cadangan air itu akan melimpah. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus. Kalau kami dilayani oleh SD, penyedia belum menyerahkan, hanya untuk barangkali supaya dilihat oleh SDA bagaimana ya penyempurnaannya, dan ini akan diberikan waktu 6 bulan. Mudah-mudahan kita karena memang ini kelihatannya belum belum selesai semuanya lah ya. Jadi karena memang ini masih perlu perawatan, jadi tadi juga dari penyedia sudah menyatakan 6 bulan ke depan akan dirawat. Mungkin nanti kita evaluasi, mungkin kata Pak Mustajab tadi bisa 1 bulan, bisa 3 bulan ya, untuk dievaluasi. Bagaimana sebetulnya kondisi daripada sumur moduler ini. Kita baru tahu juga sekarang bahwa kalau warga selama ini sebetulnya menyangka ini itu untuk mencegah banjir. Kan katanya di tempat kita tidak pernah banjir. Ya, memang tidak pernah banjir, Pak. Ya. Jadi kenapa kita dipilih? Kira-kira itu warga itu begitu karena kurang komunikasinya. Ya. Ternyata kita ini sebetulnya untuk menampung juga air hujan termasuk dari lingkungan kita. Nah, kan? Ini juga harus diberikan penjelasan kepada warga. Jangan nanti ini dikit-dikit diolah, Pak. Masa kita jadikan tabung-tabung dari luar, kata itu ada gitu. Ada gitu. Jadi kita nanti kalau sudah kita ketahuan itu, kita nanti akan memberikan penjelasan kepada warga bahwa demikian kira-kira ya. Semoga kehadiran sumur resapan modular di sini benar-benar memberi manfaat bagi warga sehingga Jakarta makin glowing, maju kotanya, bahagia warganya, amanah pemimpinnya. Jangan biarkan kebaikan tertutup oleh fitnah dan kebencian. Yuk viralkan kebaikan. Oke sahabat glowing, terima kasih sudah menonton channel ini sampai selesai dan tidak skip iklannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tetap jaga prokes ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.